Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penelitian dan contohnya. Saya Eva Nur Khofifah, NIM T 2018-4088, sebagai presentator pertama akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian. Jenis yang pertama yaitu penelitian murni. Penelitian murni atau dasar merupakan penelitian yang manfaatnya dirasakan untuk waktu yang lama karena kebutuhan dari peneliti sendiri. Penelitian ini mencakup penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis. Contohnya, penelitian yang dilakukan untuk skripsi, tesis, atau disertasi. Sebagai contohnya, kami mengambil contoh dari judul skripsi, yaitu pengaruh ice breaking dan media poster terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Penelitian tersebut dilakukan agar peneliti memahami seberapa besar pengaruh ice breaking dan media poster dalam sebuah mata pelajaran, terutama IPA. Karena dalam pelajaran IPA dibutuhkan penggambaran yang jelas agar siswa mudah memahami materi yang telah diajarkan atau yang sedang diajarkan oleh guru. Dan siswa juga membutuhkan ice breaking karena untuk kembali memfokuskan siswa kepada materi yang sedang atau yang telah diajarkan oleh guru. Terima kasih. Yang selanjutnya, penelitian terapan. Pada penelitian terapan ini, manfaat dan hasil penelitian dapat segera dirasakan oleh berbagai kalangan. Penelitian terapan biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga hasil penelitian harus segera dapat diaplikasikan. Adapun jenis-jenis dalam penelitian terapan. Yang pertama, action research atau penelitian tindakan. Dapat diartikan sebagai penelitian yang diarahkan pada usaha mengadakan pemecahan masalah atau perbaikan. Tujuan dari action research atau penelitian tindakan ini adalah meningkatkan mutu atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan tindakan atau penyesuaian dengan kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Contoh dari action research atau penelitian tindakan ini yakni penelitian untuk mencari metode mengajar yang paling baik untuk diterapkan dalam pendidikan anak MI. Dalam penelitian ini, seorang peneliti akan memperbaiki metode mengajar yang lama yang dirasa kurang mampu untuk mencapai tujuan dengan efektif dengan yang baru yang mungkin dirasa sanggup atau mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. Yang kedua ini social impact assessment atau kajian dampak sosial adalah suatu metodologi untuk mereview pengaruh-pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi dari beroperasinya suatu perusahaan dan intervensi-intervensi pembangunan yang lain. Tujuan dari social impact assessment atau kajian dampak sosial ini adalah untuk mengidentifikasi efek yang diinginkan dan tidak diinginkan dari intervensi yang direncanakan dalam rangka mengembangkan rencana pengelolaan yang berkelanjutan. Contoh dari social impact assessment ini, seorang peneliti mengkaji pengaruh sekolah internasional terhadap masyarakat. Penelitian tersebut merupakan kegiatan-kegiatan pemerintah maupun swasta yang mengubah cara masyarakat hidup termasuk pengaruh budaya yang mana terjadi perubahan nilai-nilai
norma-norma dan keyakinan-keyakinan yang mengarahkan pengetahuan masyarakat tentang diri dan lingkungannya. Yang terakhir ini evaluation research atau penelitian evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu serta mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi dampak intervensi sosial seperti metode perawatan baru, inovasi, dan layanan dalam layanan dan sejumlah lainnya. Contoh dari evaluation research ini atau penelitian evaluasi ini di sini sudah dituliskan kebijakan pendidikan link in and med. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada kebijakan yang lalu atau yang berlaku sekarang dan diarahkan untuk meneliti formulasi kebijakan, menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan kebijakan, dan menguji keefektifan dan keefisienan dan sejumlah lainnya. Contoh dari evaluation research ini atau penelitian evaluasi ini di sini sudah dituliskan kebijakan pendidikan link in and med. Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada kebijakan yang lalu atau yang berlaku sekarang dan diarahkan untuk meneliti formulasi kebijakan, menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan kebijakan, dan menguji keefektifan dan keefisienan kebijakan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama adalah penelitian eksploratif. Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relatif baru, atau dapat dikatakan bahwa ada suatu fenomena atau gejala yang belum pernah dirasakan. Contohnya seperti meneliti di suatu sekolah secara berturut-turut terjadi anak putus sekolah, terutama di kelas 6. Penelitian tersebut menggali secara luas tentang sebab banyaknya siswa yang putus sekolah. Hal ini merupakan suatu fenomena yang jarang terjadi, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian eksploratif. Selanjutnya adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif, yang mana penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas, yang lebih detail mengenai suatu fenomena atau gejala. Contohnya seperti penelitian tentang pengaruh kepribadian guru terhadap teknik mengajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, seorang peneliti diharuskan mengetahui kepribadian atau sifat seorang guru secara detail dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi teknik mengajar guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman mengenai penelitian eksplanatif. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Mukarrabin, NIM D 2018-4122. Lanjut ke materi penelitian eksplanatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Contohnya, penelitian tentang hubungan antara interaksi keluarga dengan perilaku
perilaku anak di sekolah. Dalam hal ini akan dicari tahu hubungan perilaku anak di keluarga dan sekolah. Kemudian C. Jenis-jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu. Penelitian cross-seksional. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. Penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Pengertian satu waktu tertentu yang digunakan adalah bahwa penelitian itu telah selesai. Contoh dari penelitian ini, misalnya seorang peneliti mempelajari ribuan anak dari berbagai tingkatan usia, mencatat ciri-ciri fisik dan mentalnya, pola-pola perkembangan dan kemampuannya serta perilaku mereka. Proses penelitian tidak memerlukan waktu lama. Hasil segera dapat diketahui, namun menganalisis perbedaan karakteristik anak-anak yang berbeda, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan. Sekian dari saya, mungkin itu saya bisa sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Kadafi, NIM T2018-4074. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penelitian longitudinal. Penelitian jenis ini dilakukan antar waktu. Dengan demikian, setidaknya terdapat 2 kali penelitian dengan topik atau gejala yang sama. Perlu digarisbawahi, penelitian ini dilakukan dalam waktu yang berbeda dan diingat bahwa tidak berarti jika ada 2 penelitian yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan topik yang sama selalu dikategorikan ke dalam penelitian longitudinal. Tetapi ada kata kunci yang harus dipegang, yaitu adanya upaya perbandingan antara hasil penelitian. Dengan kata lain, penelitian longitudinal ini sudah direncanakan sejak awal penelitian dan bukannya terjadi secara kebetulan. Penelitian longitudinal ini ada 3 bentuk, yaitu penelitian kecenderungan, yaitu penelitian terhadap gejala yang sama dengan waktu yang berbeda, serta responden atau informan yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu penelitian panel, yaitu penelitian terhadap gejala yang sama dengan waktu yang berbeda dan responden atau informan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian cohort, yaitu penelitian terhadap gejala yang sama yang dilakukan pada waktu yang berbeda dengan responden atau informan yang memiliki karakteristik yang sama. Kemudian contoh dari penelitian longitudinal ini, misalnya seorang peneliti meneliti perkembangan sekelompok anak jenius dari masa prasekolah sampai masa dewasa, waktu mereka sudah mencapai karir dan kehidupan yang mapan. Jadi penelitian tersebut merupakan penelitian longitudinal karena membandingkan karakteristik anak yang sama pada usia yang berbeda. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu case study. Biasa disebut dengan studi kasus. Pada umumnya digunakan pada penelitian kualitatif, sedangkan cross-sectional dan longitudinal research digunakan pada penelitian kuantitatif. Contoh dari case study yaitu meneliti penggunaan buku paket di salah satu MI di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan bermacam-macam pertimbangan, akhirnya peneliti menentukan MIA sebagai tempat penelitiannya. Setelah data terkumpul dan diolah, maka peneliti memperoleh kesimpulan mengenai bagaimana MIA menggunakan paket. Kesimpulan tersebut hanya berlaku bagi MIA saja. Contoh tersebut
tadi karena meneliti kasus dalam suatu organisasi. Kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya deskriptif. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian eksploratif, yang mana penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas, yang lebih detail mengenai suatu fenomena atau gejala. Contohnya seperti penelitian tentang pengaruh kepribadian guru terhadap teknik mengajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, seorang peneliti diharuskan mengetahui kepribadian atau sifat seorang guru secara detail dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi teknik mengajar guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini dapat dilakukan di dalam alam terbuka dan juga di ruang tertutup. Dalam penelitian eksperimen, kondisi yang ada dimanipulasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam kondisi yang telah dimanipulasi ini biasanya dibuat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok pembanding. Kepada kelompok kontrol akan diberikan treatment atau stimulus tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari reaksi kedua kelompok itu yang akan diperbandingkan. Contohnya, penelitian untuk menyelidiki pengaruh program pencegahan penyalahgunaan obat terhadap sikap para siswa MI. Dengan menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yaitu kelompok yang diperkenalkan dan tidak diperkenalkan dengan program tersebut dengan menggunakan pretest, post-test, design di mana hanya setengah siswa-siswa tersebut diberikan protes untuk menentukan berapa banyak perubahan sikap dapat dikatakan disebabkan oleh testing atau oleh program pendidikan. Alasannya mengapa penelitian itu termasuk penelitian eksperimen, karena di situ sudah ada kelompok eksperimen sendiri yang akan menilai beberapa siswa yang mengalami perubahan sikap. Yang ketiga yaitu analisis isi. Penelitian ini dilakukan bukan kepada orang, tetapi kepada simbol, gambar, film, dan sebagainya. Pada material yang dianalisis, misalnya surat kabar, dihitung berapa kali tulisan tentang topik tertentu muncul, lalu dengan alat bantu statistik dihitung. Contohnya, buku teks. Selain sebagai bahan yang berisi materi pelajaran, buku teks digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan belajar. Bagi guru, selain sebagai buku pegangan, buku teks juga digunakan sebagai alat untuk memantau seberapa jauh ketercapaian siswa dalam mengikuti pelajaran. Sedangkan bagi siswa, buku teks dapat dijadikan teman belajar ketika tidak sedang berada dalam lingkungan kelas. Alasannya mengapa penelitian pada buku teks dikatakan analisis isi, karena untuk mengetahui
sejauh mana isi yang terkandung dalam buku teks tersebut.